Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Andi Mutia Anggraini SSI MSI dan teman-teman sekalian. Saya Novia Rahmadani dengan NIM H05122168 dari kelompok 4 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prediksi Harga Emas dengan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Arhan Ramadana dengan akhiran NIM 316, yang kedua ada Aulia Syahrani dengan akhiran NIM 020, yang ketiga ada Muhammad Hadrianto dengan akhiran NIM 046, yang keempat ada Ahmad Jusril dengan akhiran NIM 048, yang kelima ada Anugrah Nur Isnaini dengan akhiran NIM 050, dan yang terakhir saya sendiri Novia Rahmadani dengan akhiran NIM 068. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Langsung saja masuk ke pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh teman saya Aulia Syahrani. Aulia Syahrani, dipersilahkan. Baik, masuk ke latar belakang. Latar belakang dari permasalahan ini ialah kebutuhan hidup manusia terus meningkat. Inflasi yang berkelanjutan menyebabkan harga barang dan jasa naik, serta pendapatan real yang menurun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, banyak orang memilih menyimpan tabungan mereka dalam bentuk investasi daripada tabungan konvensional. Investasi sendiri ini menawarkan beberapa pilihan, ada properti, tanah, saham, modal usaha, juga emas. Sehingga masyarakat sering beranggapan bahwa nilai emas ini selalu meningkat terhadap rupiah. Namun hal ini tidak selalu benar. Bagaimana solusi dari hal tersebut? Yaitu prediksi hadir untuk memperkirakan harga emas di masa depan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko investasi. Beberapa metode prediksi yang digunakan ada regresi linear dan ARIMA, di mana sering digunakan karena kesederhanaannya dalam memodelkan data historis, namun metode ini memiliki keterbatasan dalam menangkap pola yang kompleks dan hubungan non linear dalam data. Yang kedua ada super vector machine dan random forest. Kemampuan menangkap pola yang kompleks membuat metode ini lebih unggul dibandingkan metode statistik klasik. Namun, penerapan machine learning pada data waktu masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani pola non-linearitas tinggi dan dependensi temporal. Selanjutnya ada recurrent neural network atau RNN. Kemunculan deep learning, terutama RNN ini memberikan keunggulan dalam memahami hubungan temporal pada data dari waktu. Namun RNN ini masih menghadapi kendala dalam memproses urutan panjang akibat masalah vanishing gradient yang menghambat kemampuan jaringan dalam mempelajari pola jangka panjang. Selanjutnya ada long short dan memory atau LSTM, di mana LSTM ini merupakan metode RNN yang telah dikembangkan dengan menambahkan interaksi tambahan pada tiap modulnya. LSTM ini menggunakan blok memory cell yang terdiri dari input gate, forget gate, dan output gate untuk mengganti lapisan RNN agar dapat mengatasi masalah vanishing gradient pada RNN. Pada penrumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana performa model long short dan memory atau LSTM dalam memprediksi penjualan emas berdasarkan data historis. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hasil peramalan menggunakan model LSTM dapat membantu merumuskan strategi penjualan emas yang lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan pasar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja model LSTM dalam memprediksi penjualan emas menggunakan data historis dengan mengukur akurasi dan keandalan prediksi melalui metrik seperti MAC atau MAP. Yang kedua, untuk mengetahui strategi penjualan emas yang lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan pasar berdasarkan hasil pelamaran LSTM, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko secara lebih efektif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Majus Ril. Baik, saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, kali ini saya akan membahas 4 pokok tinjauan pustaka. Yang pertama ada prediksi harga emas, time series, deep learning, dan juga pre-processing data. Nah, apa sih itu prediksi? Jadi, prediksi itu kegiatan untuk memperkirakan sebuah data, baik untuk saat ini maupun masa depan, yang melibatkan perhitungan matematis pada dataset besar. Nah, prediksi ini itu membantu sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang nantinya digunakan untuk mengelola dan untuk meminimalkan risiko kesalahan perencanaan. Nah, prediksi harga emas atau biasa disebut dengan gold price forecasting itu merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan kondisi harga emas di masa depan dengan menganalisis data historis atau data-data harga emas yang lampau. Nah, selanjutnya time series. Time series biasa juga kita sebut dengan runtun waktu
atau data runtun waktu. Nah, tujuan dilakukannya time series ini itu untuk mengidentifikasi nih pola pertumbuhan atau perubahan dari masa lalu yang kemudian kita gunakan untuk memproyeksikan pola serupa di masa depan. Jadi pola-pola yang lalu nantinya kita gunakan untuk uh, uh, memprediksi data pada pola masa depan. Jadi semacam data historis kita pakai untuk memprediksi atau memperkirakan uh, pola tersebut yang di masa depan. Jadi analisis ini memiliki peran penting dalam melakukan prediksi karena dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam prediksi. Nah, ada 4 komponen dalam time series. Ada tren, musiman, variasi siklis, dan juga horizontal. Nah, jadi pola perkembangan jangka panjang dalam suatu runtun waktu yang dapat dipresentasikan atau dapat direpresentasikan dengan garis lurus atau kurva itu adalah pola tren. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tren dalam satu seri itu meliputi perubahan populasi, harga, teknologi, ataupun peningkatan produktivitas. Nah, jadi dalam analisis tren, waktu berfungsi sebagai variabel bebas. Oke. Yang kedua ada variasi siklis. Nah, jadi pola fluktuasi seperti gelombang atau siklus yang mempengaruhi kondisi ekonomi dalam periode lebih dari 1 tahun. Nah, pola ini dapat diamati dari perbedaan antara nilai yang diproyeksikan, yaitu tren, dan nilai aktual. Nantinya menghasilkan variasi residual yang berfluktuasi di sekitar tren. Yang ketiga ada pola musiman. Jadi pola fluktuasi musiman biasanya ditemukan pada data yang dikelompokkan berdasar periode kuartalan, bulanan, ataupun mingguan. Jadi pola ini menggambarkan perubahan yang berulang secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Jadi misal polanya itu mingguan, maka setiap 7 hari akan 7 hari di minggu pertama dan 7 hari di minggu kedua itu memiliki pola yang sama. Nah, itu adalah pola musiman. Sama juga dengan ketika datanya bulanan. Ya. Jadi tiap bulan pertama terus pindah ke bulan kedua itu akan polanya tetap sama. Jadi seperti itu. Nah, ada juga pola horizontal. Jadi fluktuasi terjadi ketika nilai data bergerak di sekitar nilai rata-rata yang tetap. Artinya rata-rata tersebut tidak berubah seiring waktu. Sebagai contoh itu penjualan suatu produk yang tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam periode waktu tertentu. Jadi flat saja. Ya. Nah, hal ini menggambarkan kondisi di mana data bersifat stasioner dengan fluktuasi yang tetap pada kisaran nilai rata-rata. Jadi nilainya berada di sekitar nilai rata-rata. Jadi semacam flat, lurus. Nah, selanjutnya kita masuk ke deep learning. Nah, deep learning menggunakan arsitektur jaringan saraf multilapisan yang terdiri dari beberapa lapisan tersembunyi untuk melakukan transformasi nonlinear dan abstraksi model tingkat tinggi pada data. Itu pada data yang dalam jumlah besar. Jadi model ini dirancang untuk secara bertahap memahami dan menyusun data yang kompleks. Nah, nantinya menghasilkan hasil yang akurat dan efisien. Selanjutnya adalah pre-processing data. Nah, tujuan utama kita lakukan pre-processing data itu untuk membuang data yang tidak konsisten. Dan itu kita juga buang data yang noise. Nah, sehingga kualitas data nantinya itu bisa menjadi lebih baik dan setelah kita analisis itu hasilnya lebih akurat. Nah, kita kali ini akan menggunakan uh, pembersihan data dan transformasi data pada pre-processing data. Yang pertama itu pembersihan data. Jadi proses pembersihan data harus dilakukan yang meliputi pengisian nilai yang hilang. Jadi ketika ada missing value, kita perlu melakukan pengisian nilai. Biasanya dengan menggunakan entah itu menggunakan min, median, atau yang lebih kompleks kayak robust. Ya, seperti itu. Mengatasi data yang missing atau mengisi data, mengidentifikasi atau menghapus outlier. Nah, biasanya kan ada data pencilan yang entah itu tinggi banget dari eh, rata-rata dari apa? Tinggi banget dari data-data yang lain atau rendah banget dari data-data yang lain. Ya, serta menghilangkan inkonsistensi atau ketidakkonsistensi dari sebuah data. Nah, yang kedua ada transformasi data. Jadi transformasi data adalah proses mengubah skala data ke dalam bentuk yang diinginkan agar memiliki distribusi yang sesuai. Nah, biasanya proses transformasi data pada itu kita lakukan dengan normalisasi. Untuk data numerik biasanya dengan min-max scaling dan untuk data kategorik biasanya dengan label encoding atau pemberian label pada uh, data. Nah, selanjutnya untuk pembahasan atau pokok pembahasan dari tinjauan pustaka selanjutnya saya serahkan kepada Kak Arha. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Nah, tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu long short term memory. Nah, long short term memory atau LSTM merupakan salah satu pengembangan dari recurrent neural network atau RNN yang telah terbukti
efektif dalam melakukan prediksi pada data time series. Tidak seperti RNN, LSTM mampu mengatasi kelemahan berupa vanishing gradient dengan memanfaatkan memory cells dan get unit untuk mengatur memori pada setiap inputnya. LSTM dirancang untuk menangani penyimpanan dan pengambilan informasi dalam jangka panjang, terutama pada data berukuran besar. Nah, di dalam LSTM itu terdapat 4 gate. Yang pertama, gate yang pertama adalah memory update gate. Nah, sel memori atau cell set berperan dalam menyimpan informasi yang telah melalui proses forget gate, input gate, dan output gate. Nah, untuk gate yang kedua itu forget gate. Forget gate berperan dalam menghapus informasi yang tidak relevan dari sel memori atau sel set. Nah, gerbang ini menghasilkan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan bahwa informasi harus dipertahankan, sedangkan nilai 0 menandakan bahwa informasi tersebut tidak diperlukan lagi dan dapat dihapus. Yang ketiga itu input gate. Input gate berperan dalam mengatur dan menentukan seberapa banyak informasi baru yang akan dimasukkan ke dalam keadaan sel memori atau sel set. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa data yang tidak relevan tidak tersimpan dalam memori sel. Dan yang terakhir, output gate. Output gate berperan dalam mengintegrasikan informasi dari sel memori atau sel set saat ini dengan informasi dari input gate, kemudian meneruskannya ke sel memori, sel set yang baru. Nah, selanjutnya, adaptive moment estimation. Adaptive moment estimation atau ADAM adalah algoritma optimasi yang dirancang dengan menggabungkan keunggulan dari algoritma adaptive gradient atau ADAPGRAD yang efektif untuk sparse gradient dan root mean squared propagation (RMSPROP) yang unggul dalam pengaturan online dan non-stasioner. Nah, keunggulan adaptive moment estimation yaitu yang pertama, pembaruan parameter yang tidak dipengaruhi oleh skala gradient. Yang kedua, ukuran pembaruan yang dibatasi oleh hyperparameter step size. Yang ketiga, kemampuannya untuk bekerja pada data yang tidak stasioner. Nah, yang ketiga, evaluasi model. Dalam setiap situasi prediksi, terdapat tingkat ketidakpastian tertentu yang perlu diperhatikan. Ketidakpastian ini biasanya diakomodasi dengan memasukkan elemen kesalahan atau error ke dalam formulasi prediksi deret waktu. Nah, bisa dilihat untuk NAPE-nya itu sama dengan 4N sigma I dari 1 sampai dengan N, di mana I dikurang I topi per GI dikali 100%. Oke, selanjutnya adalah emas. Nah, emas adalah logam berharga yang memiliki daya tahan jangka panjang dan tetap mempertahankan nilai serta kualitasnya. Karena kestabilan harganya, emas sering dijadikan pilihan investasi dalam berbagai bentuk, seperti investasi perhiasan emas, emas batangan, trading online, sertifikat emas, dan keping emas. Nah, emas adalah logam berharga yang memiliki daya tahan jangka panjang dan tetap mempertahankan nilai serta kualitasnya karena kestabilan harganya. Emas sering dijadikan pilihan investasi dalam berbagai bentuk, seperti investasi perhiasan emas, emas batangan, trading online, sertifikat emas, dan keping emas. Dalam perdagangan online, emas diperdagangkan dengan kode XAU atau USD. Dan satuan yang digunakan adalah Troy Won. Troy Won adalah satuan barat yang secara luas digunakan dalam perdagangan logam mulia, khususnya emas. 1 troy ounce setara dengan 31,1035 gram, yang lebih besar dibandingkan dengan satuan ounce biasa, yang setara dengan sekitar 28,3495 gram. Dalam konteks perdagangan emas, satuan troy ounce digunakan untuk mengukur dan menentukan harga emas di pasar internasional. Baik, metode penelitian. Nah, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs web World.Council atau WGC. Data yang diambil adalah data harian harga emas pada periode waktu Januari 2000 hingga November 2024, yang totalnya sebanyak 9.000 row data yang merepresentasikan harga emas per satuan troy ounce. Dapat dilihat. Oke,
Selanjutnya, langkah-langkah analisis. Nah, yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, data di sini kami mengambil tadi itu data harga emas dari tahun 2000 hingga 2004. Selanjutnya, eksplorasi data. Nah, ini eksplorasi data itu untuk mengidentifikasi tren, musiman, dan fluktuasi yang ada. Selanjutnya, pre-processing data. Nah, tahap ini mencakup pembagian data seperti menghilangkan data duplikat atau data kosong, serta normalisasi data. Yang keempat, pembagian dataset untuk pelatihan, training, dan pengujian testing. Nah, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Nah, yang kelima itu pembangunan model LSTM. Nah, model LSTM dirancang dan dilatih menggunakan data pelatihan. Selanjutnya itu evaluasi model. Nah, model diuji menggunakan data pengujian untuk mengevaluasi performanya. Selanjutnya, setelah evaluasi model, kita memprediksi harga emas. Nah, setelah model model ini digunakan untuk memprediksi harga emas untuk periode tertentu. Dan yang terakhir itu interpretasi dan kesimpulan. Nah, hasil prediksi dianalisis untuk memahami pola dan tren yang berhasil ditangkap oleh model. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Izin melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu kita melihat statistik deskriptifnya terlebih dahulu. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa harga emas itu memiliki nilai rata-rata sebesar Rp13.939.326 dengan nilai minimum yaitu sebesar Rp1.985.982 dan maksimum sebesar Rp43.614.112 dengan standar deviasi sebesar Rp9.280.451 yang menunjukkan bahwa fluktuasi yang cukup tinggi dengan harga emas selama periode tersebut. Adapun nilai median yang pada data ini yaitu sebesar Rp14.683.424 yang menunjukkan bahwa distribusi data itu cenderung simetris dan tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kita lihat tren pola harga emas. Nah, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa harga emas itu menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan yang dimulai dari periode pengamatan tahun 2000 hingga 2024. Nah, tren kenaikan yang stabil terlihat dalam jangka yang panjang dengan periode tertentu menunjukkan bahwa kenaikan signifikan seperti pada tahun 2010 hingga 2012 dan setelah tahun 2019. Nah, kemudian sebelum masuk ke tahap analisis data, kita melakukan preprocessing data agar data mentah yang kita peroleh sebelumnya itu lebih siap untuk dianalisis. Nah, beberapa tahap preprocessing diantaranya itu menangani ketidakkonsistenan tanggal pada data. Nah, metode yang digunakan yaitu forward fill untuk mengisi nilai harga emas yang hilang dengan nilai dari tanggal yang sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Karena setelah kita lihat data harga emas harian itu hanya mencatat hari weekday saja. Dan melainkan Sabtu Minggu itu tidak tersedia. Nah, pada tabel itu dapat dilihat contoh penanganan tanggal yang hilang. Kemudian dari yang awalnya lompat dari tanggal 7 ke tanggal 10, maka setelah dianalisis kita telah melengkapi tanggal 8 dan 9. Nah, setelah data sudah konsisten, maka dilakukan normalisasi data untuk meningkatkan stabilitas komputasi dan memastikan bahwa kontribusi setiap fitur itu terhadap modelnya menjadi proporsional. Nah, selanjutnya yaitu membagi data menjadi data training dan data testing. Nah, dilihat dari periode data yaitu tahun 2000 hingga 2024, maka data akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan testing dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Nah, dari total data yang tersedia, maka jumlah baris untuk data training itu sebanyak 7.268, sedangkan untuk data testing itu sebanyak 1.818 raw data. Nah, setelah itu kita menentukan time step sebesar 30 hari. Nah, mengapa 30 hari? Karena didasarkan pada analisis pola data harga emas
yang mana pola fluktuasi itu cenderung lebih jelas dalam rentang waktu bulanan. Nah, model ini akan memanfaatkan 30 hari terakhir untuk memprediksi harga emas pada hari berikutnya. Nah, setelah melakukan pre-processing dan persiapan data, kita eh, beralih ke langkah selanjutnya, itu melakukan pelatihan model LSTM. Nah, yang pertama itu kita harus menginput data. Nah, formatnya itu ada 3 dimensi, yaitu terdiri dari samples, time steps, dan features. Yang mana setiap baris itu mewakili waktu atau timestamp, dan setiap kolom itu adalah fiturnya. Nah, perlu diubah ke dalam format 3 dimensi. Mengapa? Karena agar data itu dapat mencerminkan urutan waktu yang diperlukan oleh model LSTM. Nah, selanjutnya itu kita menentukan arsitektur modelnya dengan beberapa parameter, yaitu jumlah neuron yang digunakan ada 10, 20, hingga 50 neuron. Nah, kemudian dropout rate-nya itu 0,2, dan aktivasi pada lapisan dense yaitu linear, dan optimizer-nya kita gunakan ADAM atau Adaptive Moment Estimation. Kemudian loss function-nya yaitu Mean Square Error atau MSE. Nah, adapun parameter pelatihan model yang digunakan yaitu uh, jumlah epoch, batch size, learning rate, dan validation speed. Nah, apa itu jumlah epoch? Jumlah epoch adalah jumlah iterasi pada data pelatihan yang gunanya adalah untuk memastikan model itu cukup belajar tanpa adanya overfitting. Nah, kemudian batch size itu gunanya adalah untuk menentukan jumlah data yang diproses dalam satu kali pembaruan bobot. Nah, adapun learning rate pada optimizer ADAM itu diatur untuk mengontrol kecepatan pembaruan parameter model. Nah, yang terakhir itu validation speed, itu diterapkan dengan memisahkan sebagian data latih untuk digunakan sebagai data validasi selama pelatihan. Nah, adapun library yang digunakan untuk parameter ini adalah TensorFlow dan Keras. Kemudian parameter model terbaik itu dilakukan dengan menguji variasi jumlah neuron pada lapisan LSTM dan jumlah epoch-nya. Nah, konfigurasi model yang optimal itu dilihat dari metrik mean square error yang terkecil. Nah, berdasarkan tabel ini didapatkan bahwa jumlah neuron sebanyak 50 dengan epoch sebanyak 100 menghasilkan nilai MSE yang paling kecil. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa itulah model yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan denormalisasi data. Nah, denormalisasi data ini adalah mengembalikan data yang sebelumnya telah kita normalisasi untuk dikembalikan ke skala data aslinya. Nah, setelah dilakukan denormalisasi data, kita lakukan evaluasi model yang telah kita bangun sebelumnya. Nah, kita dapatkan berdasarkan metrik MAPE, yaitu sebesar 0,96%. Nah, apabila dilihat dari kriteria MAPE, yaitu di bawah 10%, maka dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Selanjutnya, kita melakukan prediksi harga emas. Nah, karena model LSTM telah dilatih dan divalidasi, maka kita lakukan prediksi harga emas untuk 365 hari ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, apa tujuannya? Untuk memberikan gambaran mengenai pergerakan harga emas di masa yang akan datang. Nah, dapat dilihat pada tabel hasil prediksi dan grafik hasil prediksinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kita melakukan prediksi dari tanggal 16 November 2024 hingga 15 November 2024. Nah, berdasarkan hasil prediksi ini menunjukkan bahwa trennya itu meningkat secara bertahap selama periode waktu 1 tahun ke depan. Nah, dari mana kita lihat? Dilihat dari nilai prediksi harga emas sebesar Rp41.760.613 pada 16 November yang terus meningkat hingga mencapai Rp53.426.953 pada 15 November 2025. Nah, kenaikan ini berlangsung secara konsisten setiap harinya meskipun dengan perubahan yang relatif kecil dari satu hari ke hari berikutnya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Muhammad Hadrianto untuk mendemokan sintaksnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sintaks yang kami gunakan serta menjelaskan sedikit mengenai proses LSTM itu sendiri atau long short term memory sesuai dengan data kami, yaitu dalam memprediksi harga emas dengan menggunakan sintaks yang kami peroleh.
Nah, langkah yang pertama kami melakukan import library terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan 5 library. Yang pertama itu ada NumPy, kemudian yang kedua itu ada Pandas untuk melakukan operasi numerik, kemudian Matplotlib itu untuk melakukan visualisasi data, kemudian Sklearn untuk melakukan preprocessing data, dan TensorFlow itu sendiri untuk melakukan pengujian model serta pembangunan model STM itu sendiri. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kami mengupload file data. Nah, di sini karena kami menggunakan Google Colab dan data kami tidak terhubung langsung dengan website yang ada di sini, maka filenya harus diupload terlebih dahulu. Nah, setelah kami mengupload data yang kami gunakan, maka muncul output sebagai berikut. Nah, data kami itu ada 2 kolom. Yang pertama itu ada kolom waktu dan harga. Nah, setelah mengupload file data, selanjutnya adalah kami melakukan atau menampilkan statistik deskriptifnya, mulai dari menampilkan rata-rata, median, nilai minimum, sampai dengan standar deviasi, dan tentunya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tadi. Nah, berikut merupakan outputnya. Nah, setelah melakukan statistik deskriptif, selanjutnya adalah kami melakukan plot time series data. Nah, di sini kami melakukan plot karena kami ingin melihat pergerakan dari harganya serta fluktuasi dari data itu sendiri. Nah, dapat dilihat pada output, dan output ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu kami melakukan preprocessing data. Nah, di sini kami melakukan normalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan min-max scaler, tentunya menggunakan library dari Sklearn. Nah, normalisasi yang kami lakukan itu menggunakan rentang 0 sampai 1, dan outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini saya menampilkan 8 baris data dan dapat dilihat setelah berhasil dalam melakukan proses normalisasi. Dan setelah melakukan normalisasi, langkah selanjutnya adalah membagi data menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Nah, di sini kami mengambil data training itu sebanyak 80% dan data testing itu sebanyak 20%. Nah, setelah kami melakukan pembagian data, selanjutnya adalah kami membuat dataset dengan lag, yaitu atau time step. Nah, di mana time step ini sangat berpengaruh besar dalam pembangunan model, di mana time step itu digunakan untuk memprediksi suatu harga pada hari berikutnya. Di mana time step yang kami gunakan itu ada 30 baris data, dan 30 baris data ini akan membantu kita dalam memprediksi hari berikutnya. Nah, setelah kami menentukan lag atau time step-nya, selanjutnya adalah, oh ya, ini adalah output dari proses yang ini. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kami membuat dan melatih model STM. Nah, yang pertama itu kami membentuk arsitektur LSTM-nya terlebih dahulu, di mana arsitektur LSTM-nya itu terdiri dari layar STM sebanyak 50 neuron, kemudian ada dropout-nya itu adalah 0,2 yang berfungsi untuk mencegah overfitting pada data. Kemudian kami menggunakan fungsi aktivasi ReLU, kemudian kami menggunakan uh, layar dense-nya itu adalah 1, yaitu hasil dari prediksi itu sendiri adalah output layarnya. Dengan kompilasi model yang kami gunakan, yaitu dengan menggunakan optimasi Adam, dengan learning rate-nya itu 0,001, dengan fungsi loss-nya itu menggunakan nilai mean square error atau MSE. Nah, setelah kami membentuk arsitekturnya, kami melakukan pelatihan model. Nah, di mana model yang kami gunakan tentunya menggunakan data train dengan sebanyak 100 epoch dengan 30 batch size. Nah, setelah itu kami melakukan validasi data dengan menggunakan data testing. Nah, kami tidak melakukan run karena prosesnya itu sangat lama, jadi kami hanya menampilkan outputnya sebagai berikut. Nah, setelah muncul outputnya itu, langkah selanjutnya adalah kami melakukan denormalisasi data. Karena sebelumnya tadi sudah dilakukan denormalisasi pada rentang 0 sampai 1, selanjutnya kami kembalikan ke data ke dalam bentuk aslinya dengan menggunakan denormalisasi. Nah, setelah kami melakukan denormalisasi, selanjutnya adalah kami melakukan evaluasi dengan menggunakan MAPE dan MSE, di mana dapat dilihat pada output, nilai MAPE yang kami peroleh itu adalah 0,96%, dan MSE yang kami peroleh itu 320.854, sekian. Nah, selanjutnya itu, setelah menampilkan nilai MAPE-nya, selanjutnya adalah kami melakukan visualisasi hasil dari prediksi
dengan nilai aktual. Nah, dapat dilihat outputnya sebagai berikut. Dan telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka kita melanjutkan ke forecasting data. Nah, di sini kami melakukan forecasting selama 1 tahun ke depan atau 12 bulan. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Kita menentukan terlebih dahulu sebanyak apa yang kami ingin melakukan forecast. Nah, di sini kami lakukan sebanyak 365 hari. Kemudian kami mengambil data time step-nya yang telah didefinisikan di awal tadi, yaitu pembuatan dataset lag. Kemudian kami melakukan for perulangan, yaitu forecast, dan memprediksi hari berikutnya. Kemudian kami melakukan forecast juga untuk maksudnya menambahkan waktu untuk 1 tahun ke depan. Karena datanya telah di forecast, maka kami menambahkan kolom waktu untuk melihat uh, hasil prediksinya dalam prediksi sendiri. Nah, di sini hasil outputnya itu sebagai berikut. Ada output forecasting harga emas 1 tahun. Di sini dapat dilihat bahwa hasil forecastnya itu semakin uh, meningkat. Dan setelah itu, untuk melihat secara jelas pergerakan forecastnya, di sini kami melakukan plot kembali dengan mengambil data untuk hasil forecastnya itu sendiri. Nah, di sini merupakan hasil dari plot forecast yang kami peroleh, di mana hasilnya itu semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, mungkin sekian yang saya jelaskan dari penjelasan sintaks yang kami peroleh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama, model LTSM yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konfigurasi dengan 50 neuron pada lapisan LTSM, 100 epoch, batch size sebesar 32, learning rate 0,001, dan dropout rate 0,2. Model ini menggunakan mean square error sebagai fungsi loss dan optimizer Adam untuk meningkatkan akurasi prediksi. Hasil evaluasi menunjukkan nilai mean absolute percentage error-nya sebesar 0,96%, yang mengindikasikan bahwa model ini mampu memberikan prediksi yang akurat. Yang kedua, berdasarkan hasil prediksi, harga emas menunjukkan tren meningkat secara bertahap selama periode 1 tahun ke depan. Hal ini terlihat dari nilai prediksi harga emas sebesar 41 juta sekian-sekian pada 16 November 2024, yang terus meningkat hingga mencapai 53 juta sekian-sekian pada 15 November 2025. Kenaikan ini berlangsung secara konsisten setiap hari. Hasil prediksi ini didasarkan pada pola data historis dan asumsi yang dipelajari di model LSTM. Adapun sarannya, penelitian ini berfokus pada data historis harga emas. Disarankan untuk memasukkan variabel eksternal yang dapat mempengaruhi harga emas seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, dan indeks pasar saham. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, model prediksi diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan. Untuk meningkatkan performa modelnya, disarankan untuk menggunakan lebih banyak data latih, termasuk data dari periode yang lebih panjang atau data dari berbagai sumber. Hal ini dapat membantu model dalam mengenali pola yang lebih kompleks dan meningkatkan generalisasi. Sebagai referensi, ada dapat dilihat daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai berikut. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.